Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 2478241. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer yaitu 4.4.8 troubleshoot intervalan routing. Nah, di sini ada addressing tables-nya, lalu di sini ada tahapannya. Oke, di sini kita lihat cek results-nya. Jadi ternyata tidak bisa untuk kita cek hasilnya. Baik, langsung saja kita kerjakan. Bagian pertama itu untuk menemukan masalah jaringan. Kita periksa jaringan dan temukan sumber masalah konektivitas apapun. Nah, ini ada perintah-perintahnya. Oke, kita masuk saja ke router 1, ke CLI, enter, enablekan terlebih dahulu, lalu show IP interface brief. Show IP interface brief. Nah, di sini gigabyte 0/0.10 itu ada 172.17.10.1. Lalu yang 30-nya ini ada 172.17.30.1. Oke. Baik, selanjutnya kita show interface G0/1.10. Oke, di sini ini hasil dari show interface gigabyte 0/1.10. Kita cek lagi yang 30-nya. Nah, ini hasil yang 30. Lalu kita coba lihat terangnya. Show interface terang. Oke. Dia tidak ada ya. Nah, lalu selanjutnya setelah kita lihat konektivitasnya, ya di sini ada disuruh uji konektivitas dan gunakan perintah show untuk yang diperlukan untuk memverifikasi konfigurasi, lalu untuk pastikan semua pengaturan yang dikonfirmasi sesuai dengan persyaratan, lalu cantumkan semua masalah dan solusi yang mungkin dalam tabel dokumentasi. Nah, ini tabel dokumentasinya. Jadi masalah di G0/1 itu aktif, tapi sub antarmuka G0/1.10-nya itu secara administratif itu tidak aktif ya. Nah, tidak aktif. Solusi kita terapkan perintah no shutdown untuk mengaktifkan sub antarmuka G0/1.10. Lalu yang kedua, PC3 kita konfigurasi dengan alamat gateway, defaultnya salah. Oke, dia salah gateway-nya. Selanjutnya nanti kita ganti ya yang 3 ini. Lalu G0/1 pada S1 dikonfigurasi sebagai port akses, bukan port terang, biar bisa nih. Nanti kita gunain switch port mode terang untuk mengubah dari akses ke mode terangnya. Lalu kita aktifkan VLAN pada R1
Oke, langsung saja kita kerjakan. Oke, kita kerjakan aja. Di R1 kita ke configure terminal, lalu masuk ke interface G0/1x10. Lalu di sini kita no shutdown agar dia hidup ya. Oke, udah on, lalu kita keluar. Kita coba kita coba show interface brief lagi. Maksudnya show interface G0/10. Oh, salah. Kita ini. Oke, dia sudah hidup ya. Kita masuk ke configure terminal lagi. Lalu masuk ke interface G0/1 lagi. Tapi ini ada 10 agar enkapsulasinya ini ya. Hapus. Ini no encapsulation dot 1q. Kita enter. Lalu kita masuk ke interface yang G0/1.10 enter. Ini sama, kita no encapsulasi lagi. Lalu baru kita exit. Selanjutnya kita masuk ke int interface G0/1 lagi .10. Ini baru kita hidupkan enkapsulasi ini ya, enkapsulasi dot 1q lalu 10. Nah, baru ini benar ya, IP address 1 berapa tadi? 172.17.10.1 lalu 255.255.255.0. Oke, selanjutnya yang G0/1.30-nya int G0/1.30. Lalu enkapsulasi .1q 30 ya. Enter. IP address kita masukin 117.30.1 lalu 255.255.0. Enter. Lalu kita masuk ke di S1. Ini kita keluarin aja. Oke. Kita masukkan di S1-nya tadi ke CLI, bentar. Kita enablekan, lalu masuk ke configure terminal. Kita masuk ke interface G0/1. Lalu switch port mode terang, motor hidupin. Oke, sudah hidup. Selanjutnya ke PC3 ini kita benarkan gateway-nya.
Ini coba jadi 30. Sesuai apa yang ada di addressing tablesnya. Ini 30. Oke, selesai. Kita coba ya ping apakah PC-nya sudah berhasil. Ke desktop, command prompt. Oke, dia sudah berhasil ya. Berarti kita sudah berhasil membenarkan masalah yang terjadi di sini. Kita sudah mengkonfigurasinya agar benar dan completion-nya sudah 100%. Baik, sekian penjelasan saya mengenai paket tracer 4.4.8 yaitu troubleshoot interplan routing. Mohon maaf jika penjelasan saya masih ada kurangnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.